Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas sejarah. Penyebaran Islam menurut sejarah di sejumlah catatan. Menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk abad ke-7 Masehi. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Hinggalah pada pertengahan abad ke-8, orang Arab telah sampai ke Kanton. Waktu masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-11 dan 12. Artinya dakwah di Nusantara sudah merentang selama beberapa abad pada masa-masa awal. Indonesia sendiri pada masa-masa itu tidaklah asing dari pandangan musafir Arab. Sulaiman At-Tajir misalnya sampai ke kawasan Zabij yang ada di timur India. Dilengkapi pula oleh catatan ahli geografi sejaman, Ibnu Qurdabi, bahwa Zabij dipimpin seorang maharaja yang juga disetujui oleh pendapat Yaqut Al-Hamawi dan Al-Masudi belakangan. Pendapat negeri maharaja ini disetujui sejarawan Arab modern Hussein Munis bahwa merujuk pada daerah yang kini ada di kawasan Indonesia modern. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Sirtianegara mengisahkan teori masuknya Islam dalam 3 teori besar. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui Iran para pedagang India Muslim pada sekitar abad 13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Irak dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Tiga, teori Persia. Teori Gujarat. Pengertian teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat. Teori Gujarat ini pertama kali dicetuskan lalu dikembangkan oleh seorang sarjana yang bernama J.P. Nangkol pada abad ke-19. Ia adalah seorang sarjana yang berasal dari Universitas Leiden, Belanda. Berpendapat bahwa serial atau pada abad ke-7 Masehi. Banyak sekali orang Arab yang tinggal atau menetap di Gujarat dan Malabar. Meskipun orang-orang Arab itu menetap di Gujarat, tetapi mereka bukanlah kelompok yang membawa masuk atau menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Jalur air yang mereka lewati untuk masuk ke Indonesia adalah Selat Malaka. Menurut Ibn Nepal, yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang-orang Gujarat asli yang sudah memeluk agama Islam. Mereka, para pedagang Gujarat, mulai melakukan transaksi dagang ke dunia bagian timur, termasuk Indonesia. Masuknya para pedagang Gujarat ke tanah Nusantara Indonesia dengan membawa agama dan kebudayaan Islam diperkirakan para abad ke-13 Masehi. Teori Persia dikemukakan oleh Hussein Jajadingrat. Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Persia atau Iran. Dasar dari teori Persia, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori Cina dicetuskan oleh Sumanto Pawortugi. Islam masuk ke Cina pada abad ke-7 M. Kemudian dibawa oleh pedagang Cina ke Indonesia. Bukti lainnya adalah masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama Pulau Jawa. Keturunan dari Campai
yang dulu merupakan wilayah Cina. Nama lain dari Raden Patah adalah Jimbun. Kesimpulan masuknya Islam ke Indonesia. Perkembangan Islam tidak lepas dari adanya para pedagang yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Contohnya teori Gujarat. Pedagang dari Gujarat datang ke Indonesia dan membawa agama Islam. Ada juga pedagang dari Arab, namanya teori Arab. Selain itu ada lagi teori lain yang awalnya juga berdagang, seperti dengan adanya teori Tiongkok dan teori Persia. Perkembangan Islam di Indonesia juga tidak lepas dari penyebar agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo di Jawa dan Dantong Talu di Sulawesi. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari akulturasi dengan kebudayaan lama sebelum masuknya Islam. Beberapa akulturasi tersebut dapat dilihat di permainan tradisional, wayang, masjid yang tidak melepaskan ajaran Islam dan kebudayaan lama. Sekian. Kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.